Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu di sesi sinkron di pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 ini ada spill atau bukan spill sih, tapi memang di-share aja untuk soal UTS-nya yang pernah saya ceritakan sebelumnya, ya, yang dimana memang agak apa ya, agak panjang soal UTS-nya ini karena berbasiskan studi kasus. Yang mungkin teman-teman ada yang ingat waktu di sesi sinkron sebelumnya sudah saya spill mengenai UTS nanti teman-teman membuat sebuah pitch deck, untuk studi kasus pengembangan IT ya, proyek IT, bisa perangkat lunak, bisa IoT, bisa simulasi jaringan atau apapun itu yang terpenting bentuknya adalah proyek TIK atau IT. Nah, yang diminta adalah pitch deck-nya, yang disusun pitch deck-nya di dokumen pitch deck. Dokumennya nggak harus dokumen laporan Word yang banyak, boleh langsung PowerPoint-nya aja, karena kalau di soal saya mintanya hanya PowerPoint-nya aja. Plus nanti teman-teman buatkan juga yang namanya vlog presentasinya. Seperti itu. Nah, ini saya share soalnya ya, terus saya jelaskan. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, ini ada soalnya. Oh, ini belum selesai nih ya. Pitch deck buatkan presentasi dari pitch deck yang sudah dibuat. Oke, nah ini soalnya ya. Saya zoom dikit biar kelihatan. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat jelas. Jadi soalnya ini nanti semua teman-teman ya dikerjakan berkelompok ya. Dikerjakan berkelompok. Terus kelompoknya gimana? Nanti akan saya sampaikan. Oke, yang utama dari soal ini kita atau teman-teman semua rekan-rekan diminta untuk membuat sebuah perencanaan dan presentasi proyek IT melalui sebuah pitch deck. Oke ya, yang belum tahu pitch deck itu apa, di sesi-sesi sebelumnya, di sesi sinkron sudah pernah saya jelaskan, dan teman-teman juga bisa explore dengan searching di internet pitch deck itu apa sih. Intinya pitch deck ini saya sebuah proposal aja sih, proposal penawaran pengembangan proyek IT atau TIK yang teman-teman ini tawarkan kepada pengguna atau user atau klien gitu ya, agar proyek ini bisa direalisasikan. Produknya nanti bisa dipakai atau diimplementasikan dari output proyek tersebut. Oke, untuk deskripsi singkatnya. Nah, ini ada ilustrasinya nih. Jadi saya bacakan aja ya. Misalkan di sini rekan-rekan semua atau Anda dan tim Anda merupakan bagian dari sebuah perusahaan startup atau rintisan lah ya. Startupnya bergerak di bidang teknologi dan akan mengembangkan solusi digital berbasis web atau mobile ya, atau simulasi atau prototip ini saya tambahkan ya. Nah, jadi solusi digital berbasis web atau mobile atau prototip atau simulasi, dan tugas rekan-rekan semua itu adalah merancang sebuah proyek IT yang realistis plus relevan. Jadi dua kata kunci itu tuh, realistis plus relevan. Artinya eh, sesuai dengan kebutuhan di sekarang ini dan realistis untuk bisa diimplementasikan. Jadi walaupun hanya sebuah rencana ya, ya ini kan rencana ya, teman-teman membuat sebuah pitch deck, tapi coba untuk dibuat serelevan mungkin dan serealistis mungkin jika memang akan diimplementasikan. Contohnya nanti mau diimplementasikan di mana? Ya paling singkatnya atau paling simpelnya mungkin nanti di tugas akhir seperti itu ya. Terus teman-teman diminta untuk menyusun pitch deck-nya. Diminta untuk menyusun pitch deck yang dimana pitch deck-nya itu nanti akan digunakan untuk mengkomunikasikan rencana proyek tersebut. Ya, jadi coba untuk ditawarkan, dipresentkan, dikomunikasikan kepada siapa? Calon investor, calon pengguna, atau calon user, atau calon manajemen, atau mitra strategis. Di mana nanti ceritanya produk
IT-nya atau TIK-nya itu bisa digunakan oleh mereka dan memang memenuhi kebutuhan mereka. Ada beberapa contoh studi kasus yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya di sini saya ilustrasikan. Jadi dari sebuah perusahaan bernama Inovasi Unsia ingin mengembangkan sistem digital untuk mengatasi tantangan di masyarakat yang umumnya sedang terjadi saat ini itu ya. Spesifiknya contohnya misalkan manajemen sampah berbasis IoT. Nah, ini contoh produk dari TIK yang bisa diimplementasikan misalkan di tempat-tempat penampungan sampah sementara di mana nanti kalau misalkan tempat penampungan situ udah penuh akan mengirimkan notifikasi ke petugas yang akan mengangkut dari yang sementara ke pusat, misalkan ke Bantar Gebang atau kemana, contoh seperti itu. Dan berbasis IoT, ada monitoring secara real time ya untuk memantau sampahnya ini udah penuh belum nih di tempat penampungan sampah sementara yang mengumpulkan dari rumah-rumah warga terus dikumpulkan di situ. Atau bisa juga kalau misalkan di sebuah perumahan di tempat sampahnya contohnya bisa dipasang tuh perangkat IoT-nya untuk monitoring apakah sudah penuh atau belum. Nanti kalau misalkan sudah berapa persennya penuh, memberikan notifikasi kepada petugas untuk segera diambil sampahnya. Contohnya seperti itu. Lalu misalkan ada contoh studi kasus lagi untuk platform edukasi berbasis AI. Nah, contohnya misalkan mengembangkan ChatGPT sendiri atau DeepSeek sendiri, ya walaupun kan bisa diinstal di desktop, tapi ini contohnya punya produknya perusahaan yang namanya Inovasi Unsia dan ini lebih ke arah untuk edukasi. Misal diimplementasikan atau diintegrasikan ke dalam LMS ya ke Learning Management System untuk apa? Misal untuk ngebantu ngecek, misal contohnya untuk simulasi pemrograman tertentu yang dimana AI-nya dibantu untuk ngecek ngetes juga untuk ngedebug dan lain-lainnya. Contoh seperti itu. Terus contoh lagi aplikasi penghubung UMKM dengan pelanggan. Ya memang banyak UMKM yang modelnya e-commerce atau segala macam ya yang memasarkan UMKM, tapi kayaknya kalau yang eh, inovasinya mungkin seperti ini ya, bicara simpelnya. Kita berinovasi di masalah fee dan interaksi langsung sama pelanggannya. Selama ini kalau misalkan contohnya kalau misalkan kayak GrabFood, terus ada lagi GoFood, terus Shopee Food dan lain-lain, interaksi dengan pelanggan antar UMKM itu kan masih sulit, negotiable juga sulit. Ya misalkan ada yang bicara, Pak itu yang toko hijau atau Tokped lah saya sebut. Itu kan bisa tuh interaksi dengan pelanggan secara langsung juga, real time juga, ada fitur chat, ada fitur diskusi. Oke, tapi itu sekali lagi ada ininya ya ada kayak pihak ketiganya. Itu namanya kan marketplace. Nah, ini contohnya inovasinya salah satunya mau dibikin untuk UMKM tertentu atau segmented UMKM, misalkan ya khusus minuman atau apa gitu ya. Dan lagi ada lagi tambahan misalkan inovasi dalam hal fee-nya nggak terlalu memberatkan UMKM karena yang kita tahu saat ini realitanya adalah marketplace itu fee-nya untuk setiap transaksi berhasil terlalu besar. Jadi UMKM ini untungnya semakin tipis, bahkan ada yang merugi dengan model bisnis yang entah seperti apa ya. Intinya keuntungan yang harus didapatkan oleh UMKM ini tidak bisa memuaskan mereka, bahkan meningkatkan kesejahteraan atau mengembangkan usahanya lebih besar dengan fee yang terlalu tinggi. Terus contoh lagi misalkan sistem deteksi banjir dengan sensor dan dashboard pemantauan. Mungkin di beberapa pintu air atau di beberapa sungai sudah ada, tapi entah ya sudah optimal atau belum. Misal teman-teman punya optimasinya yang bisa lebih real time mantaunya dan lebih akurat, boleh dikembangkan juga ya. Terus platform kesehatan mental berbasis mobile. Nah, ini saya ingat dulu pernah ada mahasiswa saya berapa orang gitu yang mengembangkan dan diangkat menjadi tugas akhirnya yang akhirnya lulus, nilainya memuaskan karena memang contohnya untuk memantau atau monitoring kesehatan mental atau deteksi kesehatan mental itu diintegrasikan dengan machine learning dan AI yang akhirnya ada inovasi, ada keterbaruan dan kita melihatnya sebagai dosen, contohnya sebagai dosen penguji, ada kelayakan yang oke, bagus, terus ada inovasi juga dengan algoritma yang diterapkan juga relevan gitu ya, optimal, akhirnya bagus hasilnya.
dan produk-produk atau project IT lainnya yang bisa dikembangkan sendiri. Nah, sebagai tim pengembang internal, ini tugas saya. Rekan-rekan semua diminta untuk menyusun rencana proyek lengkap dan mempresentasikannya dalam bentuk pitch deck profesional. Oke, dengan bentuk pitch decknya seperti apa? Ada di poin 3 di instruksi. Ya, ada pitch deck yang memuat apa-apa aja. Tapi di sini sebelum itu, teman-teman harus membentuk tim atau kelompok yang minimal 3 orang sampai dengan maksimalnya adalah 5 orang. Oke ya, maksimal 5 orang. Jadi jangan sampai ada yang lebih dari 5 orang. Dan pernah ada yang chat saya juga atau WA, Pak ini kelompoknya tentukan aja sama Bapak gitu. Nah kalau saya sendiri yang menentukan, saya sendiri juga tidak begitu hafal semua rekan-rekan ya. Saya nggak tahu nih mana yang aktif. Saya harus ngecek lagi presensinya dan segala macam. Agak sulit nge-arrange-nya gitu ya. Arrange agak sulit. Takutnya pas saya arrange kelompoknya dan saya lupa untuk ngecek keaktifan mereka, dan entah mungkin ada yang sudah cuti atau memang tidak aktif di semester ini, tapi saya plot di kelompoknya, akhirnya menjadi pincang juga. Gitu. Jadi tidak optimal pembentukan timnya. Jadi saya sarankan atau saya serahkan ke rekan-rekan sendiri, bentuklah timnya sendiri. Karena itu juga salah satu kompetensi rekan-rekan semua yang diharapkan nanti begitu lulus punya kemampuan tersebut. Soft skill dalam berorganisasi, dalam kerja kelompok. Bukan hanya hard skillnya aja. Jadi silakan arrange sendiri aja sebebasnya. Tidak ada yang namanya istilah pilih kasih atau pilih-pilih dan segala macamnya. Itu adalah kewenangan, kebebasan rekan-rekan semuanya. Saya serahkan dan saya persilahkan. Silakan saja bentuk tim dengan bebas ya. Yang penting tidak lebih dari 5 orang. Terus pilih salah satu temanya atau punya tema ide sendiri, sangat diperbolehkan. Ya, pilih salah satu tema atau ide solusi digital dari contoh atau ide lainnya yang muncul dari diskusi kelompok. Nah, itu jadi sangat dipersilahkan. Terus kalau sudah, buatkan pitch deck-nya. Ada 10 sampai 15 slide lah ya, optimal seperti itu. Yang penting memuat beberapa aturan ini. Jangan sampai tidak ada. Yang pertama, judul proyek dan nama tim wajib ya. Jangan sampai nggak ada. Judul proyeknya apa, idenya apa, dan nama tim yang membuat proyek tersebut siapa aja. Terus permasalahan yang diangkat artinya alasan kenapa mengangkat ide atau judul proyek tersebut. Ada masalah apa? Misal yang tadi pengen yang manajemen sampah berbasis IoT. Banyak apa terkadang di rumah tangga atau di sebuah perumahan juga sampah sering numpuk. Jadi itu salah satu permasalahan yang mau diangkat. Dan nanti lanjut ke slide 3, solusinya dari permasalahan yang diangkat tersebut plus fitur-fitur utama dari produk IT atau TIK yang mau dibuatkan. Lalu slide keempat, target penggunanya sama manfaatnya itu apa. Kelima, timeline projectnya. Jadi teman-teman sudah membuat timeline projectnya, rencana projectnya, durasinya ya disesuaikan aja lah ya. Tapi kalau bisa target durasinya ini coba dibuat untuk yang singkat. Jadi ini bukan proyek yang panjang, tapi proyek-proyek jangka pendek ya, singkat. Singkat itu berapa lama ya? Kalau misalkan seminggu selesai silakan gitu. Tapi ya kalau misalkan 2 minggu silakan. Tapi jangan lama ya. Artinya kalau lama itu jangan lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan itu udah skala yang menengah ke atas lah ya. Udah mulai lama itu. Terus scope and deliverables-nya. Jadi scope dari proyeknya seperti apa, deliverables-nya gimana. Di slide berikutnya estimasi anggaran dan sumber daya. Anggaran boleh dikira-kira aja butuh apa aja. Misal dari infrastruktur, terus dari misalkan sumber daya source code-nya atau komponen apapun dan lain-lainnya ya. Sumber daya lainnya juga misalkan yang memang dibutuhkan dalam perencanaan proyeknya silakan dimasukkan. Slide berikutnya, slide ke-8 itu ada risiko proyek dan mitigasinya. Teman-teman mengidentifikasi ada risiko apa dalam proyek yang nanti akan dijalankan. Kira-kira nih risiko ada apa penghalangnya atau risiko yang bisa muncul. Yang ini di mana di salah satu modul kalau nggak salah ya, itu sudah ada tuh tentang risk management ya. Nah, dan mitigasi seperti apa? Jadi kalau misalkan risiko proyek tersebut muncul atau sebuah permasalahan muncul, mitigasinya atau penyelesaiannya seperti apa? Lalu slide berikutnya,
metodologi manajemen proyek yang dipakai nih. Ini misalkan di ini ya RPL. Contoh kalau misalkan perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak pakai RPL, rekayasa perangkat lunak. Contoh dari SDLC banyak cabangnya ada Agile, Scrum, Waterfall, Prototype, RAD dan banyak lagi yang bisa digunakan. Terus kalau misalkan yang di bagian jaringan, misalkan ada NDLC, ya Network Development Lifecycle. Terus kalau yang di data science ada Data Science Lifecycle ya, DSLC kalau nggak salah namanya. Nah itu juga bisa dipakai. Silakan tentukan aja metode manajemen proyek atau pengembangan perangkat lunak atau pengembangan produk IT, TIK yang mau dipakai itu apa metodenya. Slide berikutnya, mockup contoh UI, ini saya tuliskan opsional, tapi baiknya ada. Bisa desain-desain menggunakan ChatGPT atau DeepSeek, silahkan aja untuk membuat mockupnya atau contoh UI-nya. Tapi kalau misalkan desain sendiri, lebih baik ya. Dan yang terakhir, yaudah tutup aja dan ajakan investasi atau kerjasamanya. Misalkan menarik ada quote apa yang bisa meyakinkan calon pengguna atau calon investor atau manajemen atau mitra strategis untuk bisa berinvestasi atau bekerja sama dan proyek tersebut bisa jalan. Alat bantu yang dipakai apa aja? Untuk manajemen tugas banyak Trello, Notion, Jira, dan lain-lain ya. Terus untuk pitch deck-nya teman-teman bisa pakai Canva, PowerPoint, Google Slide juga bisa. Terus perencanaannya dan project ini di Trello ada sih atau software manajemen proyek lainnya di Trello ada, di Notion sama Jira juga ada. Itu bisa dipakai. Dan terakhir, nanti buatkan vlog presentasi dari pitch deck yang sudah dibuat dengan durasinya maksimal 15 menit dan upload ke YouTube ya. Linknya nanti di copy ke LMS. Ini untuk UTS-nya. Dan yang submit ke LMS itu setiap anggota kelompok wajib submit. Nah, ini soal sementara yang belum dirapikan, tapi soalnya nggak akan berubah. Jadi nanti ini saya share dan teman-teman bisa pakai soal ini. Karena nanti kalau untuk di-share di LMS itu formatnya kan harus pakai template-nya Unsia dan ada detail untuk yang lain-lainnya lah, seperti aturan pengumpulannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cuma kalau isinya seperti ini nggak akan ada yang saya rubah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin Pak, tanya Pak. Mm-mm. Mas Tadi silakan. Misalkan ini Pisdik ini mau saya tujukan langsung ke customer nih Pak. Mm-mm. Eh, Customer-nya ini bisa fiktif ya Pak. Mm-mm. Ya kita Iya, karang nggak aja lah apa-apa. Iya siapa lah. benar, nggak apa-apa. Jadi kita eh, simpelnya kita akan buat proposal penawaran. Wah ini ada opti nih di perusahaan A misalkan Mm-mm. dia punya kebutuhan kayaknya kemungkinan ada kebutuhan untuk software monitoring lah misalkan seperti itu. Nah Mm-mm. kita sebagai istilahnya sebagai vendor Mm. kita coba majukan gitu ya Pak project Betul. ini. Kita punya produk ini nih Pak. Saya pikir Bapak akan butuh ini. Kita Mm-mm. jelaskan segini gini 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 kelebihannya macam-macam gitu ya Pak. Betul, betul banget, betul. Siap. Jadi pas banget seperti itu. Jadi simpelnya memang seperti proposal, tapi udah bentuknya bukan proposal lagi, lebih ke Betul. arah langsung ajakan penawaran Ajukannya, dalam bentuk penawarannya ya. PowerPoint, makanya kita sebutnya pitch deck gitu ya, bukan proposal Ya. gitu. Yang dimana itu Presentasinya. presentasinya untuk langsung to the point ke Hmm. user atau siapapun yang memang lagi contohnya butuh nih project ini atau kita melihat ada masalah tersebut di tempat di Mereka kasusnya gitu ya. gitu contohnya. Ya. Dan kita tawarkan nih kita punya solusi. Nah, Siap solusi yang siap. kita tawarkan seperti apa dengan nanti kita tawarkan juga anggarannya dan segala macam plus kelebihannya plus lagi ada suatu alasan kenapa mereka wajib milik kita. Nah, itu aja. Oh ya, mungkin contohnya, oh kita lebih kompetitif nih dari Nah, harganya gitu. gitu. Itu yang Siap, siap, terpenting siap. di pitch deck. Gitu ya. Itu Iya, yang iya. paling terpenting di setiap proposal penawaran, bukan hanya nawarin, tapi Ah, ada juga alasan kenapa gampang gini lah saya bicara. Lu harus milih gua, kalau nggak milih gua nggak kayak gini jadinya gitu aja udah. oke, Kita punya siap, siap. kelebihan lain yang nggak dimiliki oleh kompetitor atau vendor lain. Dah itu. Hmm, oke, Pak. Siap, siap. Oke. Makasih, Pak. Ya, clear ya. Yang lain Mas Yakub, terus yang baru join, ada yang mau tanyakan? Pak, nanya Pak, Ya, silakan. ini eh, sekarang kelompoknya jadi 3 sampai 5 orang ya Pak. Waktu itu Mm, mm, mm. Bapak sempat bilang maksimal di 4 orang. Ya, biar makin inilah banyak.
anggotanya dan kerjanya makin ringan lah. Oh, siap. Jadi Oke, Pak. maksimal sekarang 5 orang lah. Terus kalau misalkan adanya Pak mau ngerjain sendirian, gimana ya? Sebenarnya kayak gini sih, ini sering saya sampaikan juga ke teman-teman dan entah kenapa ya, mungkin ada ya kita nggak tahu ya, kita berbeda nih masing-masing pribadi dan segala macam. Tapi ya idealis atau egois seperti itu di industri atau di realisasinya agak sulit ya kerja seperti itu. Yang namanya proyek nggak ada yang kerja sendiri. Sekali lagi kan seperti itu. Walaupun bener-bener bisa ngerjainnya sendiri, nah kayak ngerjain proyeknya sendiri, tapi kan tuh proyek bukan untuk diri sendiri, dijual ke orang atau ke siapapun. Dan masa iya nggak berkomunikasi juga dengan si calon pembelinya atau calon penggunanya? Pasti akan ada komunikasinya juga. Makanya di sini saya bentuk apa untuk UTS-nya bentuknya adalah kelompok atau tim yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Dan kalau bisa jangan sendiri ya. Kalaupun, wah saya bisa pengerjaan ini sendiri, iya bisa aja gitu. Tapi kan yang dinilai bukan hanya masalah bisa atau enggaknya, tapi aspek-aspek lainnya. Karena kan penilaian kita juga bukan hanya dari benar dan salah untuk setiap tugas, untuk setiap tas atau assignment yang kita berikan ke teman-teman semua. Tapi kita menilai dalam beberapa aspek, karena kan aspek penilaian atau kompetensi di sarjana aja ada 3 tuh. Aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Nah, jadi bukan hanya masalah hard skill, tapi juga soft skill. Makanya wajib sebenarnya kalau dari saya dikerjakannya kelompok. Nanti saya share ini di grup WhatsApp lah, sebelum di-share di LMS. Oke, yang baru join mungkin ketinggalan ya, nanti bisa nyimak recordingnya aja. Oke, Mas Dodi, Mas Yakub, ada lagi mau tanyakan? Cukup, Pak Riyad. Makasih, Pak. Udah cukup Pak Rian. Terima Oke, kasih. saya hari ini nyampe itu aja Ya, sih, Pak. nggak terlalu panjang lebar ya. Nah, kenapa di Udah Pak. pertemuan 6 ini saya sampaikan ya? Kenapa di pertemuan ini saya sampaikan? Karena di pertemuan ketujuh besok di minggu depan atau ya di minggu depan tepatnya, Unsia kebetulan ada event gathering. Ini semua dosen kayaknya nih, sebagian besar dosen. Jadi kemungkinan sesi sinkronnya nggak bisa dilaksanakan pertemuan 7, makanya pertemuan ini saya sampaikan. Ya, Mas David gimana? Pak, Hmm? mau tanya Pak, Hmm? ini kalau misalnya nih dapat kelompok yang kurang kooperatif itu seperti gimana nih Pak? Kelompok yang kurang kooperatif ya. Oke. Kendalanya Jadi di situ sih Pak. Karena kan ya juga eh, kendala terberatnya di situ sih Pak. betul. Jadi memang apalagi dengan model perkuliahan online saat ada yang satu nggak kooperatif itu lebih sulit mengatasinya dibandingkan dengan yang offline. Bukan berarti yang offline juga nggak punya masalah seperti ini. Banyak yang makanya kan banyak istilah kerja bareng ya atau ngerjain bareng. Yang kerja satu yang ngerjain rame-rame. Dan online pun terjadi seperti itu. Itu kalau saya prinsipnya saya kembalikan ke teman-teman mahasiswa gimana ngakomodirnya, gimana untuk bisa menangani tersebut. Kan ada bagian tugas dan tanggung jawab atau reportingnya. Dan mungkin teman-teman, kalau saya sangat-sangat apresiasi jika ada yang misalkan contoh di dalam laporannya menunjukkan atau ada presentasi kontribusinya. Misal di kelompoknya Mas David, ada Mas David, ada Mas A dan Mas B, Mas C, Mas D gitu ya. Dan ada tuh satu bagian slide atau di laporannya tersempil atau tersirat kontribusi kelompok dalam mengerjakan laporan tersebut atau tugas tersebut. Misalkan Mas David 70%, yang lainnya ada yang 20, ada yang 10, dan 00. Silakan saja. Tapi terlebih dahulu ya dikomunikasikan, dikoordinir kelompoknya, di manajemen kelompoknya, biar bisa kerja bareng gitu. Dengan misalkan menyebutkan ada punishment seperti itu, kita akan tuliskan di reportnya atau di laporannya, di hasil tugasnya adalah kontribusi kita dalam mengerjakan ini. Dan misalkan disampaikan juga ini instruksinya loh gitu, ada gitu. Diperbolehkan aja. Jadi bukannya mengancam atau nakut-nakuti, tapi sebagai engagement untuk saling komit
gitu. Jadi kalau misalkan sudah disampaikan seperti itu ternyata nggak ada yang kerja, ya sudah masukkan namanya. Tapi misalkan dia juga bukan masukkan namanya aja ya, tapi oh ya ikut dong kelompok begitu kerjain nggak ada kontribusinya tulis aja ya, kontribusinya berapa nol ya nol 10% ya 10% tuliskan aja dan nanti saya memberikan penilaian juga pasti akan berbeda gitu ya. Oke, Pak. Oke. Oh iya, Pak. Oke. Mau Mm-mm. eh, mau tanya juga sih terkait mata Mm. pelajaran ini. Ya, bisa, Pak? Gak apa-apa. Masalah apa? Sorry. Mata kuliah ini, mata kuliah Oh iya, kenapa? ya. Eh, kalau nggak salah nih Pak, ya, berarti ini karena lama nggak ikutin, baru mengikutin Vicon, jadi saya kurang familiar lah. Jadi kalau saya nangkep dari yang materi Bapak yang tadi saya berikan, ini Mm. kan mata kuliah terkait perencanaan proyek aja ya, Betul. lebih ke manajemen aja kan ya, Mm-mm, betul. memanage entah itu orang atau proyeknya, Mm-mm. seperti itu kan Pak ya. Betul, 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 betul. Jadi Oke. kalau kalau di kampus lain mungkin namanya mata kuliahnya manajemen project. Nah, kalau di sini kita namanya proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mata kuliah ini memang intinya adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan mengenai manajemen proyek produk IT dari komponennya, metodologinya, alat, resiko, sumber daya dan lain-lain. Ya, bukan berarti nggak Oh, ada technically-nya di situ. Technically-nya ada. Tekniknya tadi teknik untuk apa? Mengimplementasikan sebuah metode yang tepat, mengintegrasikan semua sumber daya yang ada untuk goal projectnya. Terus kalau misalkan projectnya real dijalankan gitu ya, nah itu baru nanti ada technical khususnya di programmingnya seperti itu. Terus ini juga hmm, mata kuliah gabungan dari mata kuliah yang teman-teman sudah lewatin semuanya. Misalkan di pemrograman, di mata kuliah perancangan-perancangan, termasuk rekayasa perangkat lunak ya. Teman-teman kan ada tuh dapetin knowledge di rekayasa perangkat lunak di sini dituangkan, diimplementasikan. Nah, memang di semester ini kenapa tidak sampai implementasi nih? Kalaupun nanti ada apa laporannya diimplementasikan secara dummy aja, cuma sampai situ. Karena mata kuliah ini awalnya adalah mata kuliah di semester ganjil. Terus di semester genap ini kita ngelihat ada kebutuhan diadakan berdasarkan apa keputusan rapat diskusi antar dosen dan prodi karena ada kebutuhan teman-teman yang mungkin kurang SKS untuk mencapai SKS yang ideal. Jadi dibukalah makanya kalau misalkan di semester-semester ganjil sebelumnya teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ikut pameran proyek. Nah, itu kan real diimplementasikan sampai jadi gitu, walaupun gak diimplementasikan beneran ya. Tapi istilahnya, oh proyeknya jadi nih, terus dipamerkan. Nah, kalau di sekarang, ya di semester genap ini, di 2024-2025, ini sampai dengan tahap jadinya aja. Oke, dan nggak sampai dipamerkan. Pokoknya udah jadi, seolah-olah diimplementasikan. Udah, itu buat nanti di UASnya. Dan di UTS ini, teman-teman coba untuk merancang dulu dengan membuat sebuah pitch deck-nya. Gitu ya. oke. Oh, berarti ini berkelanjutan Pak ya, dari UTS ke UAS tetap. Nah, betul. Oh, Pak, Jadi, kalau kaitannya hmm, dengan ISO itu apa ada kaitannya ya, Pak? Gitu ya? ISO-nya, misalkan teman-teman nih, ISO kan banyak lah ya. Teman-teman mau ISO yang mana? Ah, Misalkan iya, ISO untuk keamanan jaringan, ke, ISO 27001 ke atau ISO manajemen gitu berarti kan. Boleh misalkan proyeknya mengenai keamanan jaringan diimplementasikan dari ISO atau diintegrasikan dari ISO ke proyek tersebut. Terus misalkan eh proyeknya mau proyek bukan kalau misalkan ke proyek-proyek kita proyeknya proyek TIK ya bukan proyek yang lain ya. Nah kalau misalkan ISO-nya hanya ISO yang kayak manajemen SDM dan segala macem sulit lah. ISO yang bisa kita pakai yang mau kita integrasikan ya ISO yang berhubungan dengan TIK. Salah satu contohnya tadi yang ISO 27001, misal yang terbaru itu kalau nggak salah 2018 ya apa 2023 sih saya lupa dah. Nah itu diimplementasikan atau diintegrasikan ke dalam proyeknya itu sangat boleh. oh gitu ya. Mm-mm, Pernah sih, saya pernah ngikutin yang 27.001 yang mm-mm, ikut boleh training. aja. Oh berarti saling berkaitan juga bisa ya, karena kan juga ke perencanaan dan
betul, manajemen juga kan. betul. Oke Malah Pak. sebenarnya bagusnya eh, kalau teman-teman nanti ngelanjutin mau ngambil sertifikasinya ya bagus banget kalau ngambil sertifikasinya ISO untuk masalah manajemen project ya. Bukan hanya ISO aja sih kalau untuk manajemen project ini ada CGIT, ada CISA dan segala macam banyak banget sertifikasinya. Dan salah satunya itu kan saya fasilitasi yang di Oracle tuh, Project Primavera. Nah, kalau nggak salah di situ ada ngebahas sedikit ISO yang apa ya lupa saya. Coba diakses aja dan itu banyak banget materi dari ISO yang masuk tuh, terutama mengenai manajemen project. Ya, ya. Siap, siap. Oke, ada lagi? Oke Pak. Kalau Cukup sih misalkan Pak. kayak contohnya lagi ada manajemen project standar yang 21500 dah. Itu kayaknya di Primavera ngebahas sedikit dah. 21500, 21502, terus kalau yang kayak quality management kan 9001 kurang agak lupa saya yang ada di apa Primavera itu. Tapi seingat saya itu ada yang masuk diintegrasikan itu 21502 yang project management fokusnya ke situ ya, fokusnya ke project management di organisasi masuknya di situ. Ya, makanya penting banget atau wajib banget yang di Oracle Academy itu project Primavera-nya diselesaikan juga dan dibaca materinya bener-bener lah. Ada studi kasusnya juga dicoba juga. Ada lagi? Oh iya. Kalau aset itu masuk nggak ya Pak? Yang Kayak mana? pengelolaan aset-aset itu. Kalau yang di materi saya pengelolaan aset itu masuk ke dalam ada di materi mana ya? Hmm, aset itu masuk aset ini kan banyak ya. Aset itu ada tim Aset kerjanya. IT sih. Terus ada Iya. software toolsnya dan ya itu salah satunya aset ya itu masuk juga. Terus kalau misalkan quality manajemennya itu ada nanti di pertemuan kalau nggak salah pertemuan akhir 13 atau 14 itu ada yang quality manajemennya juga tuh. Nah itu masuk juga. Oke. Mm. Jadi memang banyak hal yang dibahas di mata kuliah ini sih. Kayaknya ini ditempatkan di terakhir, nggak di awal, karena ya udah implementasi di akhirnya. Karena kan outputnya semua pembelajaran, teman-teman diharapkan bisa menciptakan atau membuat sebuah produk TIK atau produk IT. Ada lagi? Aman? Dari saya cukup sih Pak. Aman-aman. Oke. Kalau aman berarti nanti ini saya langsung share di WhatsApp grup untuk soal UTS-nya. Jadi bisa mulai langsung dikerjakan, misal dengan membentuk kelompok atau nyari kelompoknya, terus langsung ngegarap. Itu aja sih lah ya. Dan ini nanti recordingnya akan segera saya share juga. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri dulu pertemuan kita di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk sesi sinkron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.